Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin, alladzi anzala ala ibadihi kitaban mubina, alladzi ajma'na jami'an fi hadzal makanil mubarak. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Istiqlal Muarabadi, dan yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah tarwih pada malam hari ini, dan yang sama-sama kita hormati Bapak penceramah inti pada malam hari ini. Saat ini saya merupakan santri yang sedang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Mumtaz Muhammadiyah Kota Solo, yang beralamat di Jalan Sawah Parambah, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solo. Nama saya Yoges Firmanda, kelas 9. Saat ini saya menjalankan tugas dakwah dari pesantren dalam rangka mensyiarkan dan memperkenalkan pondok pesantren kami. Hadirin yang dimuliakan Allah, izinkan saya pada kesempatan ini untuk mengajak kita semua untuk merenungi beberapa fenomena yang mengguncang dunia pendidikan kita. Seperti yang pertama, peristiwa pengeroyokan terhadap seorang guru di Jambi, guru yang seharusnya dihormati sebagai pendidik dan orang tua kedua di sekolah, justru menjadi korban kekerasan. Yang kedua, kepala sekolah yang diberhentikan karena menegur siswa. Yang ketiga, guru yang dikeluarkan karena memotong rambut siswa demi menegakkan kedisiplinan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam memandang peran guru. Ketika guru bersikap tegas demi adab dan aturan, justru ia yang disalahkan. Maka dari itu, pada kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Darurat Akhlak di Dunia Pendidikan Indonesia. Hadirin rahimakumullah, pendidikan adalah jalan mulia untuk membentuk manusia seutuhnya. Di dalamnya tidak hanya diajarkan cara membaca, menulis dan berhitung, tetapi juga diajarkan bagaimana bersikap, bertutur kata, dan menghormati sesama. Sebab ilmu tanpa adab akan kehilangan arah, kecerdasan tanpa akhlak akan kehilangan makna. Namun hari ini kita dihadapkan pada sebuah kenyataan yang patut kita renungkan bersama. Kita menyaksikan semakin banyak perilaku yang jauh dari nilai sopan santun dan adab, khususnya di lingkungan pendidikan. Kata-kata kasar menjadi hal biasa, rasa hormat kepada guru mulai memudar, hingga pergaulan semakin tergerus oleh pengaruh zaman. Fenomena ini tidak hadir secara tiba-tiba, hadirin. Ia tumbuh perlahan ketika nilai adab mulai dianggap sepele,
ketika akhlak lebih banyak diukur dari angka, bukan dari sikap dan perilaku. Namun hari ini kita dihadapkan pada kenyataan yang memprihatinkan. Berbagai peristiwa yang mencuat di tengah masyarakat, mulai dari sikap tidak hormat kepada guru, kekerasan di lingkungan sekolah, hingga lunturnya adab dalam pergaulan, menjadi tanda bahwa akhlak dan moral dalam dunia pendidikan sedang mengalami kemerosotan. Pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan akhlak dan moral. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Tahrim yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini mengandung pesan kuat bahwa tanggung jawab pendidikan akhlak tidak hanya berada di lingkungan sekolah, tetapi juga di pundak orang tua dan lingkungan masyarakat secara keseluruhan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjadi landasan bahwa misi utama kerasulan Nabi Muhammad adalah perbaikan akhlak. Maka sungguh ironis apabila dunia pendidikan hari ini lebih menekankan capaian akademik, namun mengabaikan adab, etika, dan moral peserta didik. Dalam hadis lain, Rasulullah juga bersabda, bukanlah termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menegaskan pentingnya sikap hormat, sopan santun dan kasih sayang, nilai-nilai dasar yang seharusnya hidup dan tumbuh di lingkungan pendidikan. Hadirin rahimakumullah, rusaknya akhlak dan moral dalam dunia pendidikan tidak boleh kita anggap sebagai hal biasa. Ini adalah tanda bahaya bagi masa depan umat dan bangsa. Jika generasi muda kehilangan adab, maka ilmu yang tinggi pun tidak akan membawa keberkahan. Oleh karena itu, mari kita mulai perbaikan dari diri kita masing-masing. Orang tua dengan keteladanan, serta peserta didik dengan kesungguhan untuk belajar dan berakhlak baik. Semoga Allah membimbing langkah kita dalam mendidik generasi yang berilmu, beriman, dan berakhlakul karimah. Dan semoga dunia pendidikan hari ini kembali menjadi tempat lahirnya insan-insan yang mulia di sisi Allah dan berakhlak baik. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, semoga apa yang saya sampaikan hari ini menjadi pengingat dan perbaikan bagi kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.